شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kalau dahulu di zaman para sahabat mereka saling mengajak, hayya najlisu nu'minu sa'atan, ayo kita duduk untuk meningkatkan iman kita. Kita duduk sesaat untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Najlis nu'minu sa'atan. Ayo kita duduk sebentar untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya iman itu pasang surut, ya. Karena itulah salah satu sifat dari iman yang memang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya iman itu ada yang bertingkat-tingkat. Ada iman yang sampai pada derajat hakikatul iman. Hakikah dari iman. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat orang yang memiliki hakikat dari iman, Allah sebutkan pada awal-awal surat Al-Anfal. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman itu yang mencapai hakikat keimanan adalah yang apabila disebut nama Allah tentang mereka, artinya diingatkan mereka tentang Allah agar mereka takut pada Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka zadathum imanan. Ayat-ayat Allah itu menambah keimanan mereka. Jadi dengan sebab bacaan ayat-ayat Allah itu, dari apa yang mereka pahami dari ayat-ayat Allah, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Rabb mereka, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada iman yang juga di bawah hakikat iman, derajatnya berbeda. Kemudian ada orang yang memang lemah imannya, du'afaul iman, orang-orang yang mudah untuk digoda oleh syubhat dan syahwat karena lemah iman mereka. Ya, tetapi selama masih ada rasa penyesalan dalam diri seseorang ketika dia berbuat dosa, dan ada rasa senang dalam diri seorang ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala, ini satu tanda kebaikan pada hati itu. Ini pertanda alamat kebaikan dalam diri seorang. Yang berbahaya adalah apabila seorang tatkala dia berbuat suatu kemaksiatan pada Allah Ta'ala atau meninggalkan satu kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, dia itu tenang-tenang saja, seakan-akan syai'un lam yakun,
sesuatu yang tidak terjadi. Nah, ini yang berbahaya. Makanya sebagian salaf mengatakan, apabila seorang ingin mengetahui apakah hatinya itu baik atau tidak, maka periksalah hatinya. Apa ada rasa takut pada Allah Ta'ala dalam hatinya atau tidak? Kalau masih ada rasa takut pada Allah Ta'ala dalam hatinya, berarti hatinya ada kebaikan dalam hatinya. Kalau masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk di majelis yang mulia ini adalah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul pembicaraan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana seorang itu agar dia senantiasa istiqamah meskipun dia di luar Ramadan. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa hal yang nampak pada kaum muslimin, iman-iman mereka itu seakan bertambah di saat datangnya bulan Ramadan. Sehingga aktivitas-aktivitas ibadah ya, itu betul-betul meningkat. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya, realita yang kita lihat dan kita saksikan dan kita rasakan. Ya, ada dorongan-dorongan tertentu di bulan yang mulia ini sehingga seorang meningkatkan amal ibadahnya dari semua sisi. Entah itu sholat, baca Al-Quran, memberi sedekah, mengeluarkan zakat, ya, berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, orang yang tidak pernah zikir pagi petang, di Ramadan dia baca zikir pagi petang. Orang yang tidak biasa duduk di masjid sampai syuruk matahari terbit, ya dia duduk di bulan Ramadan untuk menunggu terbitnya matahari. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini satu hal yang memang ada. Jadi satu tanda-tanda kebaikan yang masih ada pada umat ini. Namun yang kita ingin membicarakannya adalah bagaimana seorang dia mempertahankan amalan-amalan ini, ya, nasyat, semangatnya dalam beribadah yang ada pada bulan Ramadan, ya, dia bisa istiqomah di dalamnya. Karena memang ibadah ini tidak hanya di bulan Ramadan. Allah memerintahkan kita beribadah untuk semua saat. Selama umur kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah menyembah aku. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka hikmah dari ibadah itu adalah untuk mewujudkan manusia-manusia bertakwa pada Allah Ta'ala. Makanya ibadah itu adalah satu mesin yang mendorong seseorang sampai kepada derajat ketakwaan dan beribadah pada Allah Ta'ala. Namun yang perlu diketahui bahwa tidak berarti seorang ketika dia dikatakan bertakwa pada Allah Ta'ala bahwa dia itu orang yang maksum, orang yang terpelihara, tidak pernah maksiat. Itu tidak. Karena Rasul SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat banyak kesalahan. Khatta'un itu artinya banyak. Ya. Kalau satu kesalahan khati'un atau mukhti'un. Tapi kalau khata' itu menunjukkan dalam bahasa Arab menunjukkan banyaknya kesalahan. Dan entah kita sadari atau tidak, setiap hari kita berbuat kesalahan. Berbuat dosa. Ya, disadari atau tidak. Makanya sholat yang 5 waktu, ya, puasa Jumat ke Jumat, puasa di bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini adalah sebagai penghapus dosa. Dan ini satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Diberikannya, disyariatkannya ibadah-ibadah yang dengannya menghapus dosa seseorang. An-Nabi SAW memberikan gambaran tentang sholat 5 waktu ini. Ibarat seorang yang mempunyai sungai depan rumahnya. Dia mandi setiap hari 5 kali. Kira-kira adakah kotoran yang tertinggal pada dirinya? Tentu tidak ada. Ya, jadi gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW tentang sholat 5 waktu. Ya, ibarat pembersih dosa. Di antara waktu-waktu itu yang dia lakukan dosa,
Dengan dia mengerjakan sholat maka mengampuni dosanya. Sholat itu membersihkan dosanya. Ya, apalagi kalau dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang besar. Karena dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar namanya kabair, ada dosa kecil namanya shaghair. Dosa-dosa besar ini harus dengan taubat pada Allah Ta'ala. Seorang pelaku dosa besar ingin mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, dia harus bertobat dari dosa besar itu. Bertobat dan berhenti dari dosa itu. Berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu. Kemudian dia menyesali perbuatannya tentang dosa yang dikerjakannya. Dan dia menjauhi tempat-tempat dan orang-orang yang pernah mengajak dia berbuat dosa besar. Jadi ini kalau dosa besar dengan taubat pada Allah Ta'ala. Adapun dosa kecil itu terhapus dengan amalan-amalan yang dikerjakan setiap hari oleh seorang dari amalan-amalan kebaikan. Seperti sholat 5 waktu. Ini salah satu penghapus dosa. Namun kita tidak boleh menggampangkan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu bisa menjadi besar kalau dilakukan terus-menerus. Digambarkan oleh Nabi SAW ibarat orang-orang yang mengumpulkan kayu. Setiap hari dia bawa satu kayu. Besok bawa lagi, lusa bawa lagi, sampai menumpuk. Nah, kayu itu berbahaya kalau sudah menjadi tumpuan kayu. Bisa membakar seseorang. Ya, itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Maka kita tidak boleh meremehkan masalah dosa kecil. Ya. Tidak boleh meremehkannya. Bagaimana kita mengetahui dosa besar dan kecil? Dosa besar itu yang ada hadnya, ada ancamannya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Atau Allah menafikan keimanan seseorang, atau diancam dengan api neraka, atau yang ada hadnya, ada hukumannya. Seperti mencuri. Apa hukumannya mencuri? Dipotong tangannya. Berarti mencuri itu dosa besar. Karena ada hukuman yang ditentukan oleh Allah. Kemudian berzina, itu dosa besar. Karena ada ancamannya, ada hukumannya. Seorang berzina kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Ya. Tapi kalau dia sudah menikah dengan nikah yang sah, maka kalau dia berzina itu dilempari batu sampai mati. Ini contoh dosa-dosa besar. Termasuk minuman keras, khamr, ya, dosa besar. Karena ada hukumannya. Adapun dosa kecil yang tidak ada disebutkan hukumannya. Itu dosa kecil. Tapi itulah, kita tidak boleh menggampangkan, meremehkan dosa-dosa kecil. Baik. Sekarang kembali kepada istiqomah. Nah, istiqomah ini satu kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba. Makanya kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-istiqamatu a'zamu karamah. Istiqamah itu adalah karomah yang paling besar yang Allah berikan pada seorang hamba. Karena istiqamah itu adalah seorang itu tetap berjalan di atas jalan yang lurus, tidak serong kiri, tidak serong kanan sampai dia meninggal. Itu istiqamah. Sampai datang ajalnya, dia tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, al-istiqamatu suluk as-siratil mustaqim wa huwa hadha ad-dinul qawim. Istiqamah itu adalah menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah ya apa yang diajarkan oleh agama Allah ini. Ya. Apa yang diajarkan oleh agama Allah ini. Wa was-siratul mustaqim. Menempuh jalan yang lurus yaitu agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup semua hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, seperti arkanul Islam, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dan mencakup hal-hal yang juga sunnah dia jalankan. Kemudian mencakup hal-hal yang diharamkan oleh Allah ataupun yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mampu demikian, itulah yang namanya
orang itu istiqomah. Ya, dia tidak lompat sana lompat sini, mencoba ini mencoba itu, tidak. Tetap di atas as-sirat al-mustaqim. Di atas jalannya Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan orang-orang yang istiqomah. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, bahwa Rabb kami, Tuhan kami, sembahan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam iman mereka kepada Allah, dalam ibadah mereka kepada Allah, mereka istiqamah. Maka di akhir kehidupan mereka, ketika akan meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Malaikat-malaikat yang turun ini adalah malaikatur rahmah, para malaikat pembawa rahmat. Karena seorang ketika meninggal, ada dua macam malaikat yang turun itu. Orang-orang yang soleh, yang beriman, yang taat pada Allah, kalau mereka meninggal, yang turun itu malaikatur rahmah, para malaikat rahmat. Orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang yang ahli maksiyah, yang turun pada mereka ketika akan meninggal adalah malaikatul azab. Malaikat azab, waliyadzubillah. Ya, malaikatul azab. Nah, yang dimaksudkan dalam ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun pada mereka para malaikat, yaitu malaikat rahmat. Ya. Para malaikat rahmat ini yang dipimpin oleh malakul maut. Karena malakul maut itu punya anggota-anggota malaikat yang lainnya. Ya, dia tugas hanya mencabut nyawa seseorang. Setelah itu langsung nyawa itu diterima oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Ya. Diambil oleh malaikat itu ruh orang tersebut, diberikan kafan dari surga yang harumnya luar biasa, kemudian dibawa naik ke surga. Yang dibawa naik ke atas. Nanti dikembalikan ke bumi ini. Karena surga itu belum saatnya, nanti. Ya. Dibukakan pintu pertama, pintu langit itu. Ya, para malaikat mengetuk pintu langit. Kemudian ditanya oleh malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit. Ya, roh siapa yang kalian bawa ini? Kok harumnya demikian harumnya roh ini? Kata mereka fulan bin fulan. Ya, disebutkan kesolehannya, kebaikannya. Maka dibukakanlah pintu itu sampai ke langit yang paling atas. Ya, kemudian dikembalikan ke bumi ini, yakni ke tempatnya. Ya, di alam barzakh. Dikembalikan kepada alam barzakh, karena alam barzakh itu alam penantian antara dunia dan akhirat. Alam yang ghaib, wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu keadaan dalam alam barzakh itu. Alam penantian artinya. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat turun kepada mereka. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, yang taat pada Allah Ta'ala. Sembari mengatakan pada mereka, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira bagi kalian dengan surga yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Ini satu keutamaan orang yang istiqomah di atas iman mereka, di atas ibadah mereka, di atas takwa mereka sampai akhir kehidupan mereka. Disambut oleh para malaikat yang akan mengambil nyawa mereka. Ya, dimuliakan oleh para malaikat itu. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshir alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat itu mengatakan kepada orang ini, ya, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan jangan pula kamu berduka cita. Ya, wa abshiru, dan berita gembira bagimu, bagi kamu sekalian, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kamu sekalian. Jadi para malaikat menenangkan orang-orang soleh itu.
kalian tenang. Ya. Tenang. Jangan khawatir. Jangan rasa takut. Jangan khawatir pada yang akan datang. Jangan takut yang kalian tinggalkan. Ya. Karena Allah menjaga mereka. Nah, ini kemuliaan yang pertama. Kemuliaan kedua, lanjutan ayat ini Allah berfirman, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami adalah wali-wali kamu. Jadi orang yang istiqomah, Allah adalah walinya. Yang menjaganya, memeliharanya. Demikian pula para malaikat akan membela orang-orang yang soleh itu. Nahnu awliya'ukum. Kami wali-wali kalian, penolong-penolong kalian, yang membela kalian, yang menjaga kalian. Ini keutamaan orang yang istiqomah. Makanya istiqomah ini diperintahkan. Ketika seorang sahabat ya datang kepada Nabi alaihissalam, ya, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, "Ya Rasulullah, alimni kalimah, ajarkanlah kepadaku satu kalimat atau satu tuntunan yang aku tidak bertanya pada selain engkau ya Rasulullah." Kata Nabi alaihissalam, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Istiqomalah dalam imanmu. Ini perintah Allah, perintah Nabi alaihissalam atau pesan beliau kepada orang ini, kepada sahabat ini. Qul amantu billahi thumma istaqim. Kalimat singkat padat. Ya, kalimat singkat padat. Ucapkanlah, ya, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Ya. Nah, istiqomah ini di bidang apa seorang itu istiqomah? Pada hakikatnya istiqomah itu dalam semua hal. Ya. Pertama yang wajib kita istiqomah di dalamnya adalah dalam tauhid. Dalam akidah kita. Beriman kepada arkanul iman yang 6. Wajib. Ya. Terutama tauhid. Yang mana puncak pokok dari semua keimanan. Dalam rukun iman yang 6 ini adalah iman kepada Allah. Ini induknya rukun iman yang 6. Iman pada Allah. Ya. Kemudian iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada para rasul Allah. Iman kepada hari kiamat. Dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi menjaga tauhid kita, iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jaga. Sampai akhir kehidupan kita. Ya, oleh karena itu Nabi alaihissalam berpesan, ya, dalam hadisnya, apabila ada di antara kita orang yang akan meninggal, kita dianjurkan untuk menuntun dia kalimat la ilaha illallah. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Yang karena tauhid ini Allah ciptakan langit dan bumi. Untuk mewujudkan tauhid ini Allah menurunkan kitab-kitabnya. Allah mengutus para rasulnya. Semua ini dalam rangka mewujudkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Maka semua agama para rasul adalah agama tauhid. Mereka ajarkan tauhid. Menyeru umat-umat mereka untuk bertauhid. Dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan segala macam bentuknya. Ini misi semua rasul. Menyeru umat-umat mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul mengatakan pada umat-umat mereka, sembahlah kalian kepada Allah dan jauhilah dari menyembah taghut. Apa itu taghut? Taghut itu setiap orang atau makhluk yang dia itu ridho disembah oleh manusia selain Allah, dia taghut. Ya, setiap orang, siapa saja orangnya, yang dia itu ridho, bahkan dia menyeru manusia untuk beribadah menyembah dirinya, maka dia adalah taghut. Termasuk iblis adalah taghut.
Ya. Fir'aun taghut. Ya. Namrud taghut. Dan yang semisal dengan mereka. Siapa saja yang mau disembah selain Allah, dia adalah taghut. Dia adalah taghut. Makanya sesembahan selain Allah itu ada dua macam. Yang disembah selain Allah itu ada dua. Ya. Pertama yang berakal, yang kedua yang tidak berakal. Ya. Yang berakal dan yang tidak berakal. Yang tidak berakal ya patung, kayu, batu, pohon, kucing, ya, sapi termasuk. Ya, ini disembah selain Allah. Dan semua disembah selain Allah yang tidak berakal. Yang kedua adalah yang berakal, yang disembah selain Allah dan dia berakal. Para malaikat, para nabi, ya, yang disembah selain Allah, para wali, kalau ada yang nyembah wali, ya, ini berakal. Nah, yang berakal ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama yang ridho disembah. Contohnya Fir'aun, Namrud dan yang sejenisnya. Yang kedua adalah yang tidak ridho disembah. Contohnya para nabi. Nabi Isa tidak mau disembah. Ya. Para malaikat yang disembah selain Allah, mereka tidak mau disembah. Makanya mereka membela diri mereka di hari kiamat kelak. Ketika Allah bertanya pada Nabi Isa alaihissalam, "Ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan pada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah? Qala subhanak. Kata Nabi Isa, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah aku memanggil mereka kecuali kepada apa yang kau perintahkan aku untuk menyeru kepada mereka. Yaitu sembahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu jawaban Nabi Isa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sidang Allah kepada Nabi Isa di hari kiamat kelak. Allah bertanya pada Isa bin Maryam depan seluruh manusia. Ya. Persidangan yang dahsyat di hari kiamat. Nabi Isa berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh umatnya, oleh kaumnya. Nah, ini contoh yang berakal dan dia tidak ridho disembah. Mereka selamat. Yang berbahaya adalah yang ridho disembah. Kayak Fir'aun, Namrud, dan yang sejenisnya. Mau disembah. Orang datang sujud pada dia, Masya Allah. Masya Allah khair, hebat, sembah, sujud. Naudzubillah, dicium telapak kakinya, mau. Ya. Nah ini, naudzubillah, ini jenis taghut. Ya, perbuatan-perbuatan taghut yang mau disembah. Jadi yang berakal, yang tidak ridho disembah, mereka itu selamat. Makanya disembah selain Allah ada dua macam. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Yang berakal ada dua macam. Ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Yang tidak ridho selamat, insyaallah. Yang ridho itu yang celaka. Yang ridho disembah. Nah, karena tauhid inilah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hamba-hambanya. Makanya kita dipesan oleh Nabi SAW dalam rangka menolong saudara kita. Ketika dia akan meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid. Bukan tuntunlah Allah, tidak. Makanya keliru kalau ada orang mau meninggal itu kemudian kerabatnya masuk di kamar yang orang itu akan meninggal, kemudian mereka sama-sama baca Allah, Allah, Allah. Ini salah besar. Ya. Yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalam, tuntunlah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu perintah Rasulullah SAW. Ya. Itu perintah beliau. Lalu kadang-kadang ada orang ketika ditanya kenapa anda tidak menyebut kalimat la ilaha illallah, mengajarkan dia kalimat la ilaha illallah, menuntunnya. Dan khawatirnya kalau dia mengatakan la ilaha kemudian meninggal, dan maka dia mati kafir. Ini salah besar. Ini namanya su'dzon. Dia prasangka buruk kepada orang ini. Dari mana dia tahu orang ini ucapan la ilaha kemudian meninggal? Dari mana tahunya?
Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyuruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak diikuti tuntunan beliau? Kemudian kita dengan pemikiran kita sendiri, prasangka kita sendiri, khawatir nanti kalau dia kata la ilaha illallah, ketika dia mengatakan la ilaha meninggal. Dari mana kita tahu? Matinya orang ini alam ghaib. Allah mengetahui kapan dia terputus nyawanya dan apa yang diucapkan dari lisannya. Ya, maka jangan pakai perasaan. Agama ini ilmu. Agama ini dalil. Ya, bukan perasaan. Nanti khawatir gini gitu, tidak pakai. Ya, ajarkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati di atas iman, mati di atas Islam. Itu yang selamat. Itu yang selamat. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ala ma kana minal amal. Tergantung amalnya. Tapi intinya orang ini masuk surga. Karena dia mati di atas tauhid. Makanya kita wajib istiqomah itu yang pertama kali adalah dalam akidah kita. Tauhid kita. Ya, pertahankan sampai akhir kehidupan seseorang. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian istiqomah yang kedua dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, dan perintah ini juga kepada umat beliau atau untuk umat beliau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian pada engkau. Ini menunjukkan istiqomah dalam ibadah. Makanya orang-orang yang sakit itu kita harus ingatkan mereka. Ya, ingatkan masalah sholat mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, bahwa seorang muslim selama masih ada ingatannya wajib mengerjakan sholat. Dalam kondisi apapun. Orang ini tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur, tetap diingatkan. Selama dia ingat. Ingatkan jam sholat. Suruh dia sholat. Ustaz, ada gantungan kateter Ustaz. Apa tidak najis tak? Bagi dia tidak mengapa. Ya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu sekalian. Maka coba dia dibersihkan. Kalau bisa diwudukan atau ditayamumkan, kemudian ingatkan dia untuk sholat. Dalam keadaan seperti itu, selang kiri kanan, tidak apa-apa. Bisa dia dengan ingatannya dia, Allahu Akbar, bacaan sholatnya. Ya. Maka tidak ada istilah seorang sakit itu boleh meninggalkan sholat. Tidak ada istilah orang sakit boleh meninggalkan sholat. Tidak enak, masih kotor, tidak bersih dan lain sebagainya. Tanggung jawab ya kita untuk mengingatkan kepada orang sakit ini. Seandainya orang sakit itu dia tidak sholat, meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik, berarti dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat, mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Jangan main-main masalah sholat. Kewajiban orang menjaga, yang merawat, yang ini, ingatkan dia di saat jamnya sholat. Biarkan dia semampunya dia melakukan sholat itu. Ya, ingatkan. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan orang yang sakit itu agar dia tetap mengerjakan sholat. Dalam kondisi apapun. Biarkan. Kalau sudah tidak bisa bergerak. Ya. Karena kalau bergerak dia akan capek dan lain sebagainya. Suruh sholat sebisanya. Semampunya. Karena Allah Ta'ala berfirman. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah semampu kamu sekalian. Ya. Semampu kamu. Dalam kondisi ini pengecualian. Bagi mereka. Maka beribadah pada Allah Ta'ala juga harus istiqomah dalam ibadah pada Allah Ta'ala.
Makanya amalan-amalan yang sering kita lakukan, baik amalan wajib jelas, amalan-amalan sunnah yang sering kita lakukan, usahakan istiqomah. Terbiasa sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat, lanjutkan amal itu. Ya, jangan tinggalkan. 2 rakaat duha setiap hari lebih baik daripada 8 rakaat, 12 rakaat sebulan sekali. 2 rakaat sholat duha setiap hari istiqomah itu lebih baik daripada sebulan sekali, 6 bulan sekali, tapi 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Lebih baik 2 setiap hari. Karena Nabi SAW pernah ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal adwamuhu wa in qalla. Kata Nabi SAW, amal yang selalu atau terus dilakukan walaupun sedikit. Seorang beri sedekah 1 hari 2.000 rupiah, ada orang yang minta dikasih, tapi rutin dia berikan. Lebih baik daripada jutaan, tapi setahun sekali. Ya. Ini contoh-contoh ibadah yang bisa dilakukan sedikit tapi rutin. Itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada banyak sekaligus. Allah lebih mencintai yang sedikit tapi terus menerus. Ini maknanya istiqomah dalam amal itu. Seorang sholat witir tiap malam 3 rakaat lebih baik daripada sholat 1 bulan sekali 11 rakaat, 23 rakaat misalnya. Lebih baik 3 rakaat. Minimal witir itu 1 rakaat. Kadang-kadang ada orang bangun, ya, waktunya sudah menjelang subuh, dia tidak punya waktu kecuali hanya wudhu dan sholat 1 rakaat. Tidak apa-apa sholat 1 rakaat. Ya, yang penting istiqomah. Ya. Nah ini istiqomah dalam ibadah, dalam amal-amal kebaikan. Ya. Kemudian istiqomah di dalam muamalah pada manusia dan muamalah yang baik. Kita diperintahkan pun demikian. Istiqomah dalam muamalah yang baik pada orang tua kita, pada keluarga, pada tetangga. Karena ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ta'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Artinya kata Nabi SAW, man ahabba, barang siapa yang ingin, an yuzahzaha 'anil nari, agar dia diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan agar dia dimasukkan dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya ketika datang kematian kepadanya, ya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam akidahnya. Yang kedua, wal ya'ti ilan nasi ma yu'ta ilaihi, hendaknya dia tetap berbuat baik pada manusia sebagaimana dia menginginkan diperlakukan baik oleh manusia. Ini dalam muamalah, dalam perbuatan baik dengan hamba-hamba Allah, tetap jaga sampai akhir hidup seseorang. Maka istiqomah ini dalam semua bidang, ya, dalam akidah kita, ibadah kita, muamalah kita yang baik, upayakan untuk selalu istiqomah. Jangan menunggu hanya Ramadan. Setelah Ramadan lepas, juga lepas amal-amal yang tidak, ya, agar kita mendapatkan cinta Allah Ta'ala dan terus menerus dalam amalan-amalan yang kita lakukan, ya, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita ini istiqomah. Dengan istiqomah itu seorang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, dalam mengikuti manhaj, metode para salaf dahulu, para sahabat dalam beragama pada Allah Ta'ala. Ini juga adalah sesuatu yang harus, ya, karena kita diperintahkan mengikuti mereka, ya, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka karena mereka orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka ikuti jalannya mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mereka terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Makanya kalau seorang ingin mendapatkan ridha Allah, ikutilah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, tidak usah kamu membuat hal-hal baru dalam agama ini, karena yang ada ini sudah cukup. Ya. Seandainya kita ini berupaya untuk melakukan amal ibadah semua yang Allah perintahkan pada kita dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang wajib maupun yang sunnah, kita ini tidak akan mampu. Amalan-amalan ibadah ini banyak macamnya, ya, banyak. Seandainya seorang dia mengerjakan yang wajib saja, puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, ya, amal-amal yang wajib yang dia lakukan, maka itu sudah cukup jaminan bagi yang masuk surga. Misalnya dia tidak melakukan amalan sunnah, tidak ada amalan sunnah yang dilakukannya. Yang dilakukannya yang Allah perintahkan yang wajib hukumnya. Ya, dia mengerjakan dan baik dan penuh, maka sudah ada jaminan surga bagi orang itu. Ya. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah itu untuk mengangkat derajat seseorang. Ya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Masing-masing itu sesuai dengan amalnya. Ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat kemuliaan sesuai dengan amal perbuatannya, amal ibadahnya. Maka amal-amalan sunnah itu pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan derajat seseorang. Ya. Ada nilai plusnya dari amalan sunnah. Bukan berarti orang remehkan, tidak. Karena amalan sunnah itu juga untuk dikerjakan sebetulnya. Ya, walaupun tidak wajib, mengupayakan. Sholat sunnah rawatib, ya, sebelum sholat wajib, upayakan lakukan. Ya. Puasa sunnah Senin Kemis, kalau bisa. Kalau tidak mampu, 3 hari setiap bulan. Ya. Jadi sudah ada amalan-amalan yang kita diberikan keringanan sebetulnya dari amalan-amalan sunnah itu. Makanya amalan sunnah ini banyak macamnya. Sedangkan yang wajib itu tidak banyak. Ya. Yang wajib tidak banyak. Sholat 5 waktu. 5 waktu itu tidak banyak. Tapi itu pun berat bagi orang-orang yang hatinya tidak benar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang yakin pada Allah bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Sholat itu ringan. Tapi kalau dilihat sholat ini adalah dari sisi jumlahnya, ya tidak banyak. 17 rakaat setiap hari. Kalau seorang menjaganya, maka ini sudah satu kebaikan baginya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5 ini dan sholat yang satu di tengah, yaitu sholat asar. Karena sholat asar memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan sholat-sholat yang 5 waktu yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan menjaga sholat ini. Setelah menjaga sholat 5 waktu ini, Allah ulangi sholat asar dengan perintah, ya, was sholatil wusta. Dan jagalah sholat yang di tengah itu. Mayoritas ulama mengatakan sholat yang di tengah itu adalah sholat asar. Itu sholat yang di tengah. Jadi maksud adalah sholat asar. Karena sholat ini paling berat bagi orang munafikin. Termasuk sholat subuh dan sholat isya. Berat bagi mereka. Nah, jadi seorang yang dia selalu menjaga amalan-amalannya, ini istiqamah di dalamnya, ini adalah satu kemuliaan baginya. Kemudian sebagaimana saya katakan tadi, bahwa orang yang bertakwa itu tidak artinya tidak harus dia itu tidak terjerumus dalam dosa. Bisa saja seorang bertakwa tapi dia terjerumus dalam dosa. Ya. Dan salah satu sifat orang yang bertakwa itu, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia segera bertaubat, menyesali perbuatannya, kembali kepada Allah Ta'ala.
Hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat yang ke 133, 34 dan seterusnya. Allah mengatakan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat satu perbuatan yang keji atau mereka mendolimi diri mereka, ya, dan perbuatan dosa, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, mengingatkan adab Allah, mengingatkan ancaman Allah, ya, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka langsung istighfar, minta ampun, bertobat atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, jadi bukan berarti seorang bertakwa itu bahwa dia tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Berbuat dosa, namanya manusia. Makanya Nabi SAW ketika beliau mengatakan pada kita dalam pesannya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini perintah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika Nabi SAW mengetahui, dan beliau yang mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertobat pada Allah. Ketika beliau mengetahui bahwa bagaimanapun seorang berupaya untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, pasti suatu saat dia terjerumus dalam dosa. Makanya beliau lanjutkan hadisnya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah satu perbuatan yang buruk dengan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan yang buruk. Padahal pertama Rasulullah mengatakan apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Rasulullah tahu, namanya manusia tetap manusia. Ya. Dia terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Makanya beliau menganjurkan kalimat yang kedua itu. Dan ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Nah, perbuatan baik yang disebutkan para ulama, di antara mereka mengatakan adalah taubat pada Allah Ta'ala dari dosa yang dia kerjakan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Istighfar, mohon ampun pada Allah yang banyak. Yang ketiga adalah sebagai penghapus dosa bagi seorang hamba yang mukmin adalah dengan dia memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal kebaikan. Ya, sedekah, sholat sunnah, ya, puasa sunnah, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, penghapus dosa bagi seorang hamba yang beriman adalah bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Ta'ala. Dia hadapi dengan sabar. Karena ujian dari Allah Ta'ala itu adalah termasuk penghapus dosa. Hikmah ujian itu dua macam. Hikmah ujian ada dua macam. Yang pertama adalah untuk menghapus dosa seorang hamba. Ya. Dengan ujian-ujian Allah berikan pada dia, itu menghapus dosanya. Yang kedua, untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajat kemuliaannya. An-Nabi SAW, beliau itu pernah sakit. Sakitnya itu kalau sakit 2 kali lipat sakitnya orang biasa. Atau bahkan lebih dari itu. Ya. Mengapa demikian? Itu untuk mengangkat derajat beliau. Untuk mengangkat derajat para nabi. Dan ujian-ujian yang Allah berikan pada mereka. Ya. Adalah untuk mengangkat derajat seorang hamba. Maka seorang kalau diuji oleh Allah, bersabarlah. Ya. Fa inna ma'al usri yusrun. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan tidak sabar menghadapi ujian. Baru diuji sedikit sudah kiamat dunia ini. Subhanallah. Ya. Kiamat sebelum kiamat. Ya, harus yakin pada Allah Ta'ala. Ujian yang Allah berikan pada kita adalah memang orang beriman itu diuji. Ya. Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Konsekuensi iman itu ada ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapi ujian itu dengan lapang dada. Ya. Al-Imam
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, manusia dalam menghadapi ujian itu ada 4 jenis manusia. Dalam menghadapi ujian yang Allah berikan pada dia, seorang hamba, ada 4 golongan manusia. Golongan pertama adalah orang-orang yang memurkai ujian itu, marah kepada ujian Allah itu, tidak ridho kepada ujian Allah. Ya, Allah kejam, Allah menguji aku dengan ujian seperti ini, aku murka dengan ujian ini. Ini dapatnya murka Allah. Karena dia murka kepada ujian, Allah murka kepadanya. Ya, ini golongan yang paling rendah. Orang yang benci kepada ujian Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Yang kedua, ada orang yang dia itu tidak senang dengan ujian itu, tetapi dia mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ketika terkena ujian. Ini namanya sabar. Ya, ini namanya sabar. Jadi sabar itu derajat di atas yang sebelumnya. Ya. Karena sabar itu habsun nafsi, mengekang diri dari melakukan hal-hal yang dilarang ketika seorang terkena musibah. Dia mengekang dirinya. Dia tidak mencabik-cabik mukanya, membanting kepala di tembok, menyobek bajunya, semua dilarang dalam agama. Dilarang. Kalau kena musibah, kemudian seorang yang menyobek-nyobek bajunya, ya, kemudian menginikan kepala, mencabut-cabut rambutnya, ini haram hukumnya. Ya. Jadi dia sabar. Hatinya yang namanya manusia, dia tidak senang dengan ujian itu. Tapi karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala, maka dia mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya sabar. Dapat pahala orang itu. Ya. Yang ketiga, dalam mensikapi ujian, ada seorang yang dia itu ridho. Ridho ini di atasnya kesabaran. Ridho itu kaitan dengan dada ini. Hati ada. Dadanya luas. Ya. Dia ridho kepada ujian Allah yang Allah berikan padanya, maka balasannya adalah ridho Allah kepada dia. Ya. Ridho itu kaitan dengan dada ini. Hatinya lapang. Dia tahu itu ujian, dia terima dari Allah Ta'ala. Dia yakin di balik ujian ini ada kebaikan. Maka dia ridho dengan ujian tersebut. Ya. Ini derajat ketiga. Yang keempat adalah derajat yang lebih tinggi, mensyukuri ujian yang menimpa dirinya. Ini derajatnya para anbiya, para rasul, orang-orang yang soleh, aulia Allah. Diuji mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Makanya An-Nabi SAW, kalau beliau mendapatkan ujian, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa haluka? Ma baluka atau kaifa haluka ya Rasulullah? Bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Qal, alhamdulillahi ala kulli hal. Aku tetap memuji Allah, mensyukuri Allah dalam semua keadaan. Ini kalimat yang kita disunnahkan. Kalau kita mendapat ujian, ada orang tanya gimana keadaanmu? Alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur pada Allah dalam semua keadaan. Ini derajat yang paling tinggi. Jadi 4 golongan manusia dalam menghadapi ujian. Orang yang murka kepada ujian itu, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tidak senang tapi dia sabar, dapat pahala dia. Dapat pahala. Yang ketiga, orang yang ridho dengan ujian Allah itu, karena dia yakin pada Allah Ta'ala. Dan ujian tersebut akan ada hal yang lebih baik dari itu. Yang keempat adalah orang yang bersyukur dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kehidupan ini, ya, seandainya seorang itu berupaya untuk mengerjakan hal-hal yang wajib saja dalam kehidupannya, itu sudah merupakan jaminan bagi dia dalam kehidupan ini, jaminan surga untuknya. Janji Allah pada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Maka amalan-amalan soleh yang lainnya itu untuk mengangkat derajat seseorang. Nah, oleh karena itu marilah kita berupaya untuk tetap istiqomah dalam semua amal-amal yang kita lakukan. Ya. Karena amal-amal yang mirip dengan bulan Ramadan bisa dilakukan di bulan selain Ramadan. Ada puasa sunnah. Kalau Ramadan puasa wajib, di luar Ramadan puasa sunnah. Dilakukan. Kalau di Ramadan ada sholat taraweh, di luar Ramadan ada sholat tahajud.
ada qiyamul lail, ya. Kalau di bulan Ramadan mengeluarkan zakat, di luar Ramadan mengeluarkan sedekah. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya. Maka intinya kita ini mau atau tidak. Dan dalam beramal, ya, kita itu jangan pilih-pilih dalam beramal. Setiap ada pintu-pintu kebaikan, lakukanlah pintu itu. Masuklah dari pintu itu. Walaupun kecil. Karena kita tidak tahu di antara amal-amal kita ini mana yang dengannya Allah menerimanya, Allah mengampuni kita tidak tahu. Ya. Kita tidak mengetahui. Ada seorang yang dia berjalan, sebagaimana disebut dalam hadis Muslim, ternyata dia melihat di jalannya kaum muslimin ada pohon yang jatuh atau dahan yang jatuh menghalangi jalannya kaum muslimin. Orang itu dengan lillahi ta'ala dia singkirkan gangguan itu dari jalan. Wallah Allah masukkan dia dalam surga. Surga Allah SWT. Dan sebab dia menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Seorang wanita berbuat zina, memberikan air minum pada seekor anjing yang haus. Allah ampuni dosanya gara-gara pemberian minuman itu. Maka kalau beramal itu jangan tunggu yang besar-besar. Khawatirnya tidak nututi. Amal yang kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Lakukanlah. Amal yang kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan nunggu yang besar. Kadang-kadang tidak dapat yang besar. Akhirnya yang kecil tidak dikerjakan, yang besar pun tidak dikerjakan, rugi, ya rugi. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jadi amal-amal kebaikan yang kita diperintahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita istiqomah di dalamnya. Ya, jadi tidak hanya di bulan Ramadan. Akhirnya saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak saya kira cukup ya. Ya mungkin masing-masing mau pulang ke rumahnya, persiapan untuk berbuka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla di saat kita berpuasa ini semoga doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saya ingin berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala, silakan diamini, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.